Assalamualaikum soleh-soleha. Dimanapun kalian berada, jumpa kembali dalam video pembelajaran. Belajar dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Gimana kabarnya soleh-soleha? Tentu dalam keadaan baik-baik saja bukan? Semoga soleh-soleha selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum video pembelajarannya dimulai, jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya, dan like video ini dan share pada teman-teman lain supaya banyak orang yang tahu. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 kelas 6 dengan muatan pelajaran IPS yang berjudul Pengaruh Kondisi Geografis terhadap Potensi Ekonomi Negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara bagian Asia Tenggara. Berikut ini kita pelajari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara pertama adalah Indonesia, negara yang sebagian besar penduduknya petani, sehingga dijuluki sebagai negara agraris karena mata pencahariannya sebagian besar ada petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan sebagian ada yang menjadi buruh. Sumber daya alam yang ada di Indonesia tersebar begitu banyak dari berbagai sektor. Dari dataran rendah, Indonesia menghasilkan padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Serta dari dataran tinggi ada berbagai banyak kebun teh, kopi, kinat, cengkeh, dan kelapa. Kemudian, dari pesisir pantai, sebagian wilayah lautan yang memiliki lautan luas, Indonesia pun menghasilkan ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Serta hasil hutan ada kayu jati, rotan, dan karet. Serta barang tambang, Indonesia menghasilkan minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Yang kedua, ada negara Brunei Darussalam. Mata pencahariannya ada pertambangan, buruh industri, tenun dan logam, kemudian sebagian mata pencahariannya itu adalah petani. Serta sumber daya alam negara Brunei Darussalam ini menghasilkan hasil bumi utama yaitu minyak dan gas bumi menyumbang 40% sebagai pendapatan negara. Sumber daya alam pertaniannya adalah padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Negara ketiga ada negara Filipina. Mata pencaharian negara Filipina meliputi petani, pekebun, kemudian ada di bidang jasa. Sumber daya alam negara Filipina yaitu di dataran rendah, menghasilkan jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Dan hasil perkebunan negara Filipina yaitu tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Negara yang keempat ada negara Kamboja. Negara Kamboja, mata pencahariannya meliputi petani, pekebun, dan petambak. Sumber daya alam negara Kamboja meliputi pertanian, padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Sumber daya alam perkebunannya yaitu karet dan tembakau. Sumber daya alam perikanannya meliputi budidaya ikan air tawar. Yang kelima ada negara Laos. Negara Laos, sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, nelayan, dan penambang.
Sumber daya alam negara Laos, hasil pertaniannya menghasilkan padi, jagung, dan tembakau. Hasil hutannya menghasilkan kayu jati, dan hasil perikanan di Sungai Mekong adalah ikan karper dan ikan pers. Hasil perbukitan di negara Laos menghasilkan tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Yang keenam ada negara Malaysia. Negara Malaysia bermata pencaharian, sebagian penduduknya menjadi petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam negara Malaysia, hasil hutannya yaitu kayu dan karet. Perlu Ananda, Soleh dan Solehah ketahui bahwa negara Malaysia adalah negara penghasil karet terbesar di dunia se-Asia Tenggara. Dan sumber daya alam pertambangannya yaitu timah, serta hasil perkebunannya adalah kelapa, tembakau, teh, dan lada. Negara yang ketujuh adalah negara Myanmar. Negara Myanmar, mata pencahariannya sebagian menjadi petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam negara Myanmar, hasil pertanian atau perkebunannya yaitu ada kebun teh, kebun tembakau, tebu, dan sayuran. Serta barang tambangnya ada gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Berikutnya yang kedelapan ada negara Singapura. Negara Singapura ini adalah negara paling kecil di Asia Tenggara. Walaupun negaranya kecil, tapi negara Singapura ini adalah negara paling maju di bidang industri. Mata pencaharian negara Singapura yang pertama ada bidang jasa dan kedua ada bidang buruh. Sumber daya alam negara Singapura bergerak di industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Kemudian di bidang industri pengolahan karet, timah, dan minyak yang berada di daerah Jurong. Berikutnya kesembilan ada negara Thailand. Negara Thailand, mata pencahariannya ada petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Sumber daya alamnya dari hasil pertanian ada padi, tebu, tapioka, dan jute yang berada di Sungai Chao Phraya. Hasil perkebunannya karet dan kayu jati. Hasil barang tambangnya batu bara, timah, dan gas alam. Hasil perairan berbagai jenis ikan yang berada di Sungai Mekong, tepatnya berada di Teluk Siam. Yang ke-10 ada negara Vietnam. Negara Vietnam ini mata pencahariannya terdiri dari petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alamnya dari hasil pertanian atau perkebunan menghasilkan padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Nah, negara Vietnam ini adalah negara pengekspor beras terbesar ketiga di Asia Tenggara atau di dunia. Hasil hutannya kayu jati dan bambu, hasil industri bahan makanan, pengolah makanan, dan tekstil. Oke soleh-solehah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga materi ini dapat membantu soleh-solehah dalam belajar di rumah. Semoga soleh-solehah semua tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Semoga selalu sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.